Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Latar belakang dari PPT saya ini adalah negara hukum atau rule of law merupakan konsep yang berasal dari sistem hukum yang berfungsi secara transparan, adil, dan efektif. Latar belakang negara hukum berasal dari reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Dalam sistem konstitusi negara, konsep negara hukum menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan sejak kemerdekaan. Ide negara hukum dirumuskan dalam pasal Undang-Undang tahun 1945. Meskipun ide negara hukum tidak dirumuskan secara eksplisit, namun dalam penjelasan dirumuskan bahwa Indonesia menganut ide Rechtsstaat, bukan Meistaat. Langsung saja ke pengertian, yaitu negara hukum atau rule of law merupakan konsep yang berasal dari sistem hukum yang berfungsi secara transparan, adil, dan efektif. Ide negara hukum berasal dari reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Dalam sistem konstitusi negara, konsep negara hukum itu menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari negara hukum. Yang pertama yaitu kekuasaan sebagai amanah. Prinsip ini mengatas bahwa kekuasaan adalah amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Yang kedua yaitu musyawarah. Prinsip ini mengatas bahwa pemerintah harus melakukan musyawarah dengan rakyat sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu keadilan. Prinsip ini mengatas bahwa semua orang harus diberi kemajuan, keadilan, dan kebebasan yang sama. Yang keempat yaitu persamaan. Prinsip ini mengatas bahwa semua orang harus diberi hak asasi manusia, termasuk hak kehidupan, hak keadilan, dan hak kesehatan. Yang kelima yaitu peradilan. Prinsip ini mengatas bahwa semua orang harus diberikan kemakmuran yang sama dan harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Yang keenam yaitu ketaatan rakyat. Prinsip ini mengatas bahwa rakyat memiliki hak untuk memeriksa dan mengawasi pemerintah, termasuk memeriksa kebijakan pemerintah dan memeriksa tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya yaitu negara rule of law membantu mengendalikan kekuasaan pemerintah. Dalam praktek, negara hukum dapat membantu mengendalikan kekuasaan pemerintah dengan cara memperjelas dan memperkuat prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mengatur kekuasaan pemerintah. Misalnya, dalam sistem negara hukum, ada prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan, dan kedaulatan hukum yang memperkuat kekuasaan pemerintah yang transparan, adil, dan efektif. Selain itu, negara hukum juga memerlukan pemisahan kekuasaan dalam negara, adanya jaminan hak asasi manusia, dan adanya peradilan tata usaha negara. Manfaat sistem rule of law yaitu yang pertama adalah kepastian hukum. Sistem rule of law menjamin kepastian hukum yang memungkinkan warga negara mengetahui apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. Kepastian hukum ini memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari resiko hukum. Yang kedua yaitu keadilan. Sistem rule of law menjamin keadilan yang memungkinkan warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Keadilan ini memungkinkan warga negara untuk memiliki akses yang sama terhadap hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Hubungan antara demokrasi dan rule of law. Hubungan antara demokrasi dan rule of law dalam konteks Indonesia adalah bahwa demokrasi harus berjalan dalam koridor hukum untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dan legislatif berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan pribadi. Kedaulatan parlemen juga dibatasi oleh hukum dan kekuasaan interpretasi undang-undang yang dilakukan oleh peradilan sehingga tidak bersifat mutlak.
Ada beberapa contoh kasus hukum, yang diantaranya yaitu kasus hukum Omnibus Law. Kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law menimbulkan masalah baru berupa kerumitan pembahasan dan berpotensi mengurangi hak publik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode Omnibus Law di Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip rule of law yang berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya adalah bahwa penerapan rule of law di Indonesia masih memiliki beberapa keterbatasan dan permasalahan. Namun, upaya untuk meningkatkan penerapan rule of law di Indonesia terus dilakukan seperti dengan pengembangan hukum progresif dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu dengan pertanyaan, jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum rule of law dan bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang disebut sebagai negara rule of law adalah konsep yang menekankan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam negara hukum, hukum memiliki kedudukan tertinggi, dan semua warga negara, termasuk pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, harus tunduk pada hukum yang sama. Konsep ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam negara hukum, terdapat beberapa prinsip yang penting, antara lain yaitu yang pertama, supremasi hukum. Hukum memiliki kedudukan yang tertinggi dan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah atau pejabat publik. Yang kedua yaitu persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk diproses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum. Yang ketiga yaitu peradilan bebas dan tidak memihak. Sistem peradilan harus independen dan tidak memihak. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan keadilan di hadapan hukum. Yang keempat yaitu pembatasan kekuasaan. Kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Selanjutnya yaitu, jika negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, maka dapat terjadi konsekuensi yang merugikan. Antara lain yang pertama yaitu ketidakpastian hukum. Tanpa prinsip negara hukum, tidak ada kepastian hukum yang jelas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa prinsip negara hukum, hak asasi manusia dapat dilanggar dengan mudah. Tidak adanya perlindungan hukum yang memadai dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa prinsip negara hukum, resiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah menjadi lebih tinggi. Tidak adanya pengawasan hukum yang efektif dapat memungkinkan terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, negara hukum diatur dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara Indonesia dijelaskan sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam rangka menjaga prinsip negara hukum, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat lembaga-lembaga peradilan, memastikan independensi peradilan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip negara hukum juga perlu ditingkatkan.
Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai bertemu kembali.